wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemodelan dalam bentuk aljabar. Apa itu pemodelan dalam bentuk aljabar? Nah, di sini terdapat ilustrasi. Jika sebuah buku kita misalkan sebagai X, maka 3 buku tersebut menjadi berapa X? Jika sebuah buku itu kita misalkan sebagai X, maka 3 buku ini dapat kita misalkan sebagai 3X. Nah, ini yang dimaksud dengan pemodelan dalam bentuk aljabar. Nah, di sini terdapat pengertian pemodelan dalam bentuk aljabar. Pemodelan dalam bentuk aljabar adalah proses mengubah permasalahan sehari-hari menjadi bentuk persamaan atau ekspresi aljabar. Dengan pemodelan ini, kita dapat menyederhanakan dan menyelesaikan masalah menggunakan konsep matematika. Nah, di sini terdapat variabel dan konstanta dalam pemodelan. Dalam pemodelan aljabar, terdapat 2 elemen penting yang membentuk sebuah persamaan, yaitu variabel dan konstanta. Apa sih variabel dan konstanta itu? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, variabel. Variabel adalah simbol atau biasanya berupa huruf yang digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui atau dapat berubah nilainya. Contohnya, dapat disimbolkan dengan huruf X, Y, dan Z. Nah, kemudian di sini terdapat konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta adalah nilai tetap yang tidak berubah dalam suatu persamaan atau ekspresi matematika. Contohnya, nilai 2, minus 5, dan 10. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak situasi yang melibatkan hubungan antara besaran, seperti harga barang, waktu tempuh, jumlah barang, dan luas suatu bidang. Hubungan-hubungan ini seringkali dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar yang menggunakan variabel dan konstanta untuk mewakili nilai yang diketahui dan tidak diketahui. Dengan memodelkan suatu masalah dalam bentuk persamaan aljabar, kita dapat menyusun strategi untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan sistematis. Di kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang dapat kita selesaikan dengan model aljabar. Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini terdapat 4 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jika terdapat suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyusunnya dengan menggunakan model matematika dari masalah tersebut. Langkah-langkah yang kita gunakan, yang pertama, analisis atau memahami masalah. Di sini, yang dimaksud dengan analisis adalah kita identifikasi terlebih dahulu informasi penting apa dan hubungan antar variabel, atau apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan langkah analisis atau memahami masalah. Kemudian yang kedua yaitu langkah planning atau menyusun rencana atau menyusun ekspresi persamaan aljabar. Nah, dari data yang kita temukan atau informasi yang kita dapatkan, kita susun menjadi sebuah model aljabar atau bentuk aljabar dengan menggunakan variabel untuk menggambarkan situasinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada computation. Computation di sini atau menjalankan rencana. Nah, setelah kita mendapatkan model aljabar dari tahap planning atau menyusun rencana, kita lakukan langkah yang ketiga yaitu computation atau menjalankan rencana dengan tujuan untuk mencari nilai akhir dari tahap menyusun rencana tadi. Nah, langkah yang keempat yaitu looking back, yaitu memeriksa kembali jawaban. Nah, setelah kita menemukan jawabannya atau nilai akhir dari
Poin nomor 3 atau langkah nomor 3, kita periksa kembali apakah jawaban yang telah kita dapatkan benar adanya dengan yang diminta dari permasalahan tersebut. Di sini terdapat contoh model aljabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seorang pedagang memiliki sejumlah buah apel dan jeruk. Jika jumlah apel 2 kali lipat dari jumlah jeruk dan total buah yang dimiliki adalah 30, bagaimana cara membuat model aljabarnya? Di sini, kita misalkan apel itu sebagai X dan jeruk juga sebagai X. Karena apel itu 2 kali lipat dari jeruk, maka jumlah apel itu ada 2 dan ditambah 1 jeruk. Sehingga dapat kita nyatakan model aljabarnya adalah 2X ditambah X sama dengan 30. Nah, ini yang dimaksud dengan model aljabarnya. Untuk menentukan ada berapa banyak jumlah apel dan jumlah jeruk, maka dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan 2X ditambah X, yaitu hasilnya 3X sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 3, dan diperoleh nilai X adalah 10. Nah, setelah didapat nilai X sama dengan 10, sehingga kita dapat simpulkan bahwa jumlah apel sebanyak 20 buah dan jumlah jeruk sebanyak 10 buah. Karena apel di sini 2 kali lipat dari jumlah jeruk. Terdapat satu contoh soal, yaitu Adib sedang menabung untuk membeli sepasang sepatu bola baru yang ia inginkan. Ia memulai dengan tabungan sebesar 200.000 dan bertekad untuk menambahnya sebesar 50.000 setiap bulannya. Setelah beberapa bulan menabung secara rutin, akhirnya tabungannya mencapai 450. Berapa bulan Adib membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Yang pertama, A. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari pernyataan di atas? Yang B. Bagaimana rencana penyelesaian untuk menentukan berapa bulan Adib membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Kemudian yang C. Selesaikan soal tersebut sesuai dengan rencana penyelesaian yang sudah didapatkan. Dan yang D. Apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan permasalahan yang diinginkan? Nah, dari satu soal ini, kita akan mendapatkan penyelesaiannya dengan beberapa langkah. Nah, yang pertama, yaitu A. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari pertanyaan di atas? Yaitu yang diketahui tabungan awal Adib, yaitu sebesar 200.000. Kemudian, jumlah uang yang ditambahkan setiap bulannya yaitu 50.000. Jumlah total tabungan setelah beberapa bulan itu 450.000. Kita misalkan X itu sama dengan jumlah bulan menabung. Nah, pada tahap ini yang disebut dengan analisis atau memahami masalah. Nah, pada tahap ini kita menyimpulkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari pertanyaan di atas. Kemudian yang B, bagaimana rencana penyelesaian untuk menentukan berapa bulan Adib membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Nah, di sini total tabungan setelah X bulan dapat kita kerjakan, yaitu tabungan awal ditambah jumlah uang yang ditambah setiap bulan dikali dengan jumlah bulan menabung sama dengan jumlah total tabungan. Nah, tabungan awalnya itu sebesar 200.000. Jumlah uang yang ditambah setiap bulan itu sebesar 50.000 dikali dengan jumlah bulan menabung. Jumlah menabung yang akan kita cari yaitu kita misalkan sebagai X. Maka 50 dikali X yaitu 50X sama dengan jumlah total tabungan. Jumlah total tabungannya yaitu 450. Sehingga kita peroleh persamaan aljabarnya atau model matematikanya yaitu 200.000 ditambah 50.000 X sama dengan 450. Nah, pada tahap ini yang disebut dengan tahap planning atau menyusun rencana. Kita dapat menyusun rencana ini dari selesai pada tahap analisis, yaitu kita dapat menyusun rencananya melalui apa yang diketahui dan ditanyakan dari
permasalahan di atas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang C, selesaikan soal tersebut sesuai dengan rencana penyelesaian yang sudah didapatkan. Nah, setelah model aljabarnya sudah kita dapatkan atau sudah kita susun, kita tinggal mencari nilai X-nya berapa. Karena itu yang mau kita cari nilainya. 200.000 ditambah 50.000 X sama dengan 450. Nah, 200 ribunya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 200.000. Sehingga diperoleh 50.000 X sama dengan 450 dikurang 200.000. 50.000 X sama dengan 250.000. X sama dengan 250 dibagi dengan 50.000, maka diperoleh nilai X itu sama dengan 5. Nah, pada tahap ini yang dimaksud dengan computation atau menjalankan rencana. Setelah kita dapat pada tahap planning atau menyusun rencana, model aljabarnya baru kita cari nilai akhirnya. Nah, ini yang disebut dengan langkah computation. Nah, kemudian yang D. Yang D itu, apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan? Nah, kita sudah menemukan jawaban dari permasalahan di atas, yaitu diperoleh nilai X itu sama dengan 5. Jadi, jumlah menabung yang Adik butuhkan adalah selama 5 bulan. Nah, untuk membuktikannya, kita dapat memasukkan nilai X pada model aljabar yang telah diperoleh, yaitu model aljabarnya 200.000 ditambah 50.000 X sama dengan 450. Nah, nilai X-nya ini kita ganti dengan nilai 5, maka 200.000 ditambah 50.000 dikali 5 sama dengan 450. 200.000 ditambah 50 dikali 5 yaitu sama dengan 250. Maka 200.000 ditambah 250 hasilnya 450. Nah, terbukti bahwa jumlah dari persamaan aljabar ini sama dengan jumlah yang sama jumlahnya dengan hasil dari beberapa bulan Adik menabung. Nah, maka terbukti jika nilai X kita substitusikan pada model aljabar, maka diperoleh hasil yang sama. Nah, ini yang disebut dengan langkah looking back atau memeriksa kembali jawaban agar kita memastikan apakah jawaban yang telah kita dapatkan itu sesuai. Nah, di sini terdapat contoh soal yang kedua, yaitu di mana soalnya Bu Vira adalah seorang pedagang kue yang menjual dua jenis kue, yaitu kue pai coklat dan kue pai keju. Suatu hari, ia menjual total 50 kue. Harga satu kue pai coklat adalah 3.000, sedangkan harga satu kue pai keju lebih mahal 2.000 dibandingkan kue pai coklat. Jika total pendapatan Bu Vira dari penjualan kue hari itu sebesar 200.000, berapa jumlah masing-masing kue yang terjual? Nah, yang pertama A. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari pernyataan tersebut? Kemudian yang B. Bagaimana rencana penyelesaian untuk menentukan berapa jumlah masing-masing kue yang terjual? Yang C. Selesaikan soal tersebut sesuai dengan rencana penyelesaian yang sudah didapatkan. Yang D. Apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan permasalahan yang diinginkan atau yang ingin diselesaikan? Nah, jawaban ini akan kita jawab dengan melalui 4 tahap atau 4 langkah yang telah kita pelajari. Yang A. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari pernyataan tersebut? Nah, yang diketahui yaitu total kue yang terjual sebanyak 50 kue. Harga kue pai coklat itu 3.000, sedangkan harga kue pai keju lebih mahal 2.000 dari kue pai coklat. Berarti harga kue pai keju yaitu 5.000 karena lebih mahal 2.000 dari kue pai coklat. Nah, total pendapatan dari penjualan kue itu sebesar 200.000. Nah, di sini kita misalkan X itu sebagai jumlah kue pai coklat dan Y ini sebagai jumlah kue pai keju. Nah, pada tahap ini yang disebut dengan tahap analisis atau memahami masalah, di mana kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari
permasalahan tersebut. Kemudian, yang B. Bagaimana rencana penyelesaian untuk menentukan berapa jumlah masing-masing kue yang terjual? Yang pertama, setelah kita menganalisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita membuat model matematikanya dari informasi tersebut, yaitu yang pertama, X ditambah Y sama dengan 50. X ini sebagai jumlah kue pie coklat dan Y ini sebagai jumlah kue pie keju. Nah, jumlah dari kedua kue tersebut itu sebanyak 50, maka diperolehlah bentuk aljabarnya X ditambah Y sama dengan 50. Nah, kita misalkan lagi, kita pecah, yaitu Y sama dengan 50 dikurang X. Nah, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, kita buat lagi persamaan yang kedua, yaitu 3000 X ditambah 5000 Y sama dengan 200.000. Nah, karena jumlah dari harga dari satu buah kue pie coklat itu 3.000 dan harga dari kue pie keju itu 5.000 dan total pendapatannya 200.000 sehingga diperolehlah persamaan kedua yaitu 3.000 X tambah 5.000 Y sama dengan 200.000. Nah, ini yang disebut dengan tahap planning atau menyusun rencana, yaitu kita membuat model matematika yang akan kita cari. Kemudian yang C. Yang C, selesaikan soal tersebut sesuai dengan rencana penyelesaian yang sudah didapatkan. Nah, dari kedua persamaan di atas, kita selesaikan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh 3000 X ditambah 5000 Y sama dengan 200.000. Nah, yang kita ganti yaitu nilai Y. Nilai Y udah kita dapat, yaitu 50 dikurang X. Sehingga 3000 X ditambah 5000 dikali 50 dikurang X sama dengan 200.000. Nah, kita kalikan 5000 dikali 50 dan 5000 dikali minus X. Maka diperoleh 3000 X ditambah 250.000 dikurang 5000 X sama dengan 200.000. Nah, yang sejenis, yang ada variabel sejenisnya kita jumlahkan, yaitu 3000 X dikurang dengan 5000 X, yaitu hasilnya minus 2000 X. 250 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 250. Maka minus 2000 X sama dengan minus 50.000. X sama dengan minus 50.000 dibagi dengan minus 2.000. Maka diperoleh nilai X itu sama dengan 25. Nah, ini yang dimaksud dengan langkah computation atau menjalankan rencana untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, setelah kita peroleh nilai X sama dengan 25, selanjutnya kita substitusikan nilai X ke persamaan 1, yaitu Y sama dengan 50 dikurang X. Nilai X-nya udah kita dapat, yaitu 25. Maka Y sama dengan 50 dikurang 25, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 25. Jadi, jumlah kue yang terjual sebanyak 25 kue pie coklat dan 25 kue pie keju. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang D, apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan? Nah, untuk membuktikan kebenaran dari jawaban yang telah kita peroleh, kita mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1. Kita substitusikan pada persamaan X ditambah Y sama dengan 50. X-nya itu 25 dan Y-nya juga 25 sama dengan 50. Maka 25 ditambah 25 sama dengan 50. Maka terbukti jawabannya bahwa kita jumlahkan nilai X dan Y sama dengan 50 itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 50. Nah, ini yang disebut dengan langkah looking back atau memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman semua mengerti dari penjelasan yang telah saya sampaikan? Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. See you guys!